kuat, wah ini keren kali. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Mempermasalahkan ya biasa lah orang Wahabi. Lalu sok keren dengan mengatakan dalam kitab ini Malik Ad-Dar begini, dalam kitab ini Malik Ad-Dar begini, statusnya bermasalah. Padahal itu nyontek ya, fotokopi dari pemahaman pendahulu mereka, Albani dan kawan-kawan gitu loh. Nggak murni jujur terhadap semua pendapat para ulama, enggak. Giliran para ulama yang mengatakan ini baik, nggak dikutip. Giliran para ulama yang mengatakan cocok dengan pemikirannya, dikutip seolah-olah ini pendapat yang kuat. Kan begitu kan? Itu kebiasaannya. Itu satu saja yang kita sampaikan, agar umat tahu bahwa ustadz-ustadz salafi ini nggak jujur gitu loh. Lalu mengatakan nanti mencium makam Nabi, mengusap-ngusap makam adalah pendapat ulama 4 mazhab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Izinkan di sini saya untuk menjawab video dari Gus Ajir, Ustadz Faris dan juga Gus Abdul Wafi terkait dengan athar para sahabat bertabaruk di kuburan. Nah, ini lebih fokus kepada sebagiannya tentang riwayat, karena yang diriwayatnya sebagian sudah saya jelaskan di pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi ada banyak video yang sudah saya buat tentang ini. Playlist lengkapnya saya cantumkan di file yang teman-teman bisa download di deskripsi video di bawah ya. Baik. Dan kita mulai dari ucapan Gus Ajir yang ada di menit 25 detik 48 ya. Sekitar itu. Maaf kalau salah-salah dikit ya. Chapter 3. Riwayat tabaruk sahabat lemah. Baik. Di bagian ini, izinkan kami menjawab video seorang ustadz yang merespon penjelasan kami pada sesi diskusi kemarin dengan menggunakan metode jarah wa ta'dil. Beliau mengkritisi hanya 4 riwayat dari 20 riwayat kurang lebih yang kami bawakan. Salah, untuk yang beliau sampaikan barusan tidak tepat. Jadi yang saya kritisi itu hanya 5 riwayat para sahabat. Bukan 4 ya, tapi 5. Itu pun kenapa yang sisanya tidak saya jelaskan. Ini 15 riwayat yang lain bukan perbuatan atau ucapan para sahabat, tetapi praktek para ulama. Dan praktek para ulama bukan dalil menurut teori usul fikih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dalil-dalil dalam usul fikih itu yang diterima ada 10. Itu pun 4 yang diterima secara sepakat, yang sisanya 5-10 diperselisihkan. Maka perbuatan para ulama bukan dalil. Sehingga saya hanya fokus kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang diklaim bahwa itu adalah tabarruk. Jadi pembahasan secara riwayat itu sendiri, secara diroyat itu sendiri. Nah, yang saya lakukan kemarin, yang dibahas itu adalah tentang penelusuran sanad-sanadnya secara diroyah. Dan juga saya sudah bahas secara diroyat, secara riwayat tadi ya. Secara diroyat saya sudah bahas lebih detail tentang athar Malik Ad-Dar di video saya yang sebelum ini. Ya, ini yang teman-teman ya bisa lihat penjelasannya sudah lengkap bagaimana yang ada di athar Malik Ad-Dar secara diroyah itu menyelisihi praktek para sahabat. Karena idza disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari di dalam prakteknya Umar bin Al-Khattab dalam bertawasul dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian juga prakteknya Muawiyah yang juga bertawasul dengan doa orang yang hidup, bukan dengan doa orang yang mati. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya secara panjang lebar, terutama teman-teman bisa tonton 10 menit terakhir. Kalau misalnya tidak terlalu paham tentang ilmu sanad, tentang kritik sanad, bisa lihat bagaimana athar Malik Ad-Dar ini ternyata secara matannya itu bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, apa isi athar Malik Ad-Dar bagi yang belum tahu? Di sini saya sebutkan ada 4 riwayat ya, 4 jalur sanad utama. Yang pertama riwayatnya Abu Muawiyah, kedua riwayatnya Ali bin Al-Madini, ketiga Abdul Razak, keempat Saif bin Umar. Nah, ini adalah tentang kisah di mana seorang laki-laki datang ke makamnya Rasul, kemudian memanggil, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa dalam kondisi kemarau itu tadi. Nah, detailnya teman-teman mau tahu tentang ini bisa cek di video sebelumnya, sudah lengkap sekali saya jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ternyata, nah ini yang paling penting nih. Ternyata teman-teman, waduh ada yang ketutupan ya itu ya, dengan wajah saya, tapi tidak apa-apa. Tulisannya mungkin nggak apa-apa untuk tertutup. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran jalur sanadnya. Jalurnya yang disebutkan oleh
Gus Ajir dan juga teman-temannya itu adalah jalurnya Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Malik Ad-Dar, dari seorang laki-laki. Nah, ini kelihatan teman-teman ya, semua kritik-kritik yang diberikan berdasarkan semua kitab-kitab ulama zaman dulu, bukan Al-Albani ya, tidak seperti yang di-framing oleh Gus Abdul Wafi, itu kurang tepat ya. Jadi ini semuanya berdasarkan referensi-referensi yang bisa dicek, dan ini dari para kitab para ulama terdahulu. Dan juga jangan termakan framing ini saya tidak mengikuti para ulama atau ngarang dari opini pribadi, enggak. Ini framing-framing yang tidak tepat ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini jalur-jalurnya semuanya. Dan 3 jalur yang tadi saya sebut, bukannya jalurnya Abu Muawiyah. Yang Abu Muawiyah yang sampai ke Ibnu Abi Syaibah ya. Yang jalur Abu Muawiyah dari Ali bin Al-Madini, kemudian Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya tidak ada lafaz istisqa meminta hujan melalui Rasulullah. Tidak ada. Lafaz itu tidak ada di dalam riwayatnya Al-Bukhari. Sebagian disebutkan, ini kalau nggak salah di Ibnu Asakir ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini Ibnu Asakir ya. Tarikhnya Ibnu Asakir. Teman-teman bisa lihat jalur sanadnya dari Al-Bukhari, dan di situ tidak ada ucapan tentang berbunyi wahai Rasulullah doakan kepada Allah untuk umatmu. Tidak ada. Menjadikan Rasulullah sebagai perantara di sini, padahal Rasulullah sudah wafat, tidak ada. Jelas ya? Kemudian riwayatnya Abdul Razak juga tidak ada lafaz tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini riwayatnya Abdul Razak tidak ada juga. Tetapi malah di sini dia melakukan sholat 2 rakaat bersama teman-temannya memohon hujan. Ini riwayatnya Abdul Razak. Ya, ini secara matanya ya, teman-teman bisa lihat. Riwayatnya Ibnu Jarir dari Sa'id bin Umar At-Tamimi, tapi ini riwayat ini sudah pasti ditinggalkan karena masalahnya cukup besar dibanding yang lain-lain. Walaupun kemudian Gus Ajir menggunakan riwayat ini untuk membuktikan bahwa laki-laki tersebut adalah seorang sahabat, Bilal ibn al-Harith. Tetapi jalurnya sangat bermasalah. Sa'id bin Umar ini disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Sa'id bin Umar, teman-teman bisa lihat ini riwayatnya, juga tidak ada menyuruh, andai kata ini benar, katakan riwayatnya benar, katakan. Saat katanya Ibnu Hajar, Sa'id bin Umar diterima dalam masalah periwayatan tarikh. Itu kata Ibnu Hajar ya, ada penyebutannya. Katakan diterima. Tidak ada di sini ucapan istisqa meminta wahai Rasulullah doakan kepada Allah untuk umatmu. Rasulullah sudah wafat. Tidak ada. Di dalam riwayatnya Sa'id bin Umar. Nah, semoga jelas teman-teman ya. Jadi satu-satunya jalur yang ada yang riwayatnya Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain itu yang dipakai oleh Gus Ajir dan kawan-kawan. Jadi, secara matannya ini sudah dia menyelisih yang lain-lain. Jalurnya ya, kelihatan ya teman-teman ya. Menyelisih dari jalur yang lain. Itu pun juga kritiknya sangat banyak di jalur ini. Kritiknya sangat banyak di jalur ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Adapun jalurnya Abdul Razak ini paling bagus. Jalurnya Abdul Razak ini yang paling bagus, paling mending dibandingkan yang lain-lain. Teman-teman bisa lihat ini, warna ungu ini yang sangat bermasalah, yang warna oranye ini ada dugaan masalah ya, masih kritik yang bermasalah. Ada warna putih ini adalah kritik terhadap jalur-jalurnya. Yang saya tandai warna putih ini kritik terhadap jalur-jalurnya. Di sini jalurnya yang dikritik adalah dia mursal untuk riwayatnya Abdul Razak. Tapi paling mending daripada yang lain-lain, dan di sana tidak ada lafaz meminta kepada Rasulullah untuk berdoa. Nggak ada. Yang ada dia datang sholat 2 rakaat bersama teman-temannya istisqa. Nah, fahami dulu nih teman-teman perbandingan antara matan ini supaya tidak salah dalam memahami. Nanti duduk lagi ini Albani, ini Albani. Mana? Tidak ada saya sebut Albani sama sekali. Coba ditonton videonya, ini saya tidak suka. Mohon Gus Abdul Wafi hindari framing-framing seperti itu. Kalau antum mau jujur, antum tolong jujur. Jangan kemudian memprovokasi dengan seperti itu. Tidak tepat seperti itu. Antum provokasi-provokasi. Contoh kemarin saya membahas tentang tabaruk di kuburan yang ada dalam versi agama Yahudi. Saya cuma jelaskan, nggak ada memvonis. Terus dituduh, ini mengyahudikan kami. Di mana? Berarti Al-Ghazali ketika menyebut orang yang mengusap-usap kuburan, tindakan mengusap-usap kuburan itu adalah adatnya orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Apakah setiap orang yang mengusap-usap langsung dihukumi dia Yahudi? Ya enggak seperti itu cara memahaminya. Ya ini termasuk kegagalan dalam berpikir dari Gus Abdul Wafi. Gagal. Maksudnya apa? Membedakan antara vonis mutlak dengan vonis muayyan. Tidak bisa. Beda antara hukum yang mutlak, yang umum, sama yang muayyan, fulan, vonis beda. Yang saya sampaikan tidak ada vonis.
Nah, ini penting nih. Dari situ saya sudah gagal dalam memahami masalah. Kalau sudah gagal dalam masalah, terus mau minta diskusi, ayo jawab ini video. Kalau seperti itu, mau diskusi dengan kondisi yang seperti itu, gimana jadinya? Yang isinya adalah framing-framing. Ini Albani yang pertama kali mempermasalahkan, katanya Gus Wafi ya. Nih, contoh, kita play videonya Gus Wafi. Di menit 16 detik 10. Begitu kan? Nah, di sini ingat Ustadz, saya kemarin mengatakan bahwa orang pertama kali yang menganggap riwayat istasqili ummatik itu adalah riwayat bermasalah, saya mengatakan dengan tegas, Albani dan kawan-kawan. Ya kawan-kawan yang mentoknya nanti yang paling tua Ibnu Taimiyah. Itu pun kalau ada. Nah, ini nanti juga kelihatan teman-teman, Gus Wafi tidak melihat penjelasan saya nukilan Al-Khalili berikut. Malah beliau sebut Al-Khalili ini la a'rifuhu, nanti itu. Lah, Al-Khalili tidak bilang gitu. Al-Khalili justru menyebutkan Malik Ad-Dar itu ma'ruf. Tetapi makna ma'ruf tersebut sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bukan tautsiq. Bukan lafaz ta'dil. Anda melihat di dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, kata ma'ruf itu bukan ta'dil. Nah ini Al-Khalili wafat 446 Hijriah. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wafat 720-an. Jauh. Nah ini disebut Al-Khalili Wahabi juga, Albani juga, Ibnu Taimiyah juga. Gimana? Jadi klaim dengan mengatakan yang mempermasalahkan pertama kali ini Al-Albani, ujung-ujungnya mentok Ibnu Taimiyah. Tidak ada Ibnu Taimiyah di sini. Malah muridnya Ibnu Katsir mensahihkan sanadnya. Tetapi Ibnu Katsir tidak setuju dengan istidlal menggunakan dalil ini untuk melegalkan istighatsah dengan orang yang meninggal. Tidak. Nah ini perlu difahami ini Gus Abdul Wafi ini. Karena kalau framing-framing seperti itu yang diingat sama masyarakat framingnya. Ini antum lihat di sini ya. Yang mengisyaratkan cacat ilahnya adalah Al-Khalili. Wafat 400, saya ulangi lagi nih. Wafat 446 Hijriyah. Dan Gus Wafi salah menyebut, dikatakan cuma mengucapkan la a'rifuhu katanya Al-Khalili. Tidak dibaca kritiknya Al-Khalili. Tidak dibaca yang ini mungkin ya. Belum kelewat mungkin. Kata Al-Khalili bukan la a'rifuhu, kata Al-Khalili. Wal baquna arsaluh. Perawi-perawi yang lain meriwayatkannya secara mursal. Ada yang mengatakan Abu Soleh mendengar dari Malik Ad-Dar. Ada yang mengatakan sebelum. Saya jelaskan ini dengan detail di video sebelumnya. Ada yang mengatakan yuqalu. Itu adalah istilah yang lemah menggunakan sigha tamrid. Nah ini saya banyak pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya. Nggak perlu saya ulang lagi teman-teman. Saya harap untuk menonton di video yang ini. Sudah cukup. Video yang ini sudah cukup sebenarnya. Bahkan untuk menjawab Gus Abdul Wafi yang mengkritik atau Gus Ajir, semuanya sudah ada di sini. Makanya kenapa saya harus jawab lagi? Lawang jawabannya sudah ada di sini semua. Di sini semua sudah jawabannya, sudah lengkap. Kenapa masih harus balas lagi? Ya sudah. Karena memang maunya mereka seperti itu. Saya jawab, terus balas jawab lagi. Pokoknya yang paling terakhir menjawab berarti yang benar dia. Gimana kaidah seperti itu? Kaidah orang yang paling terakhir menjawab pasti benar. Loh, gimana kaidahnya ya? Jadi kita kembali lagi ke sini topiknya. Jadi Gus Abdul Wafi tidak melihat, tidak membaca kritiknya Al-Khalili. Terus menuduh ini semua gara-gara Al-Albani. Pokoknya semua salahnya Al-Albani. Salahnya dia. Ini tidak adil dalam menilai. Perlu coba kita telusuri. Ayo kita objektif. Kita lihat lagi sanadnya. Kita cek satu persatu. Lihat, kita buka kitab-kitab ulama Jarh wa Ta'dil. Ulama-ulama mutaqaddimin. Kita lihat bagaimana. Ini saya sebutkan 6 kritik. Itu pun belum tentu benar semua. Namanya 6 kritik. Kritik dipahami sebagai kritik. Tetapi jika kritik itu benar-benar kuat, ya Masya Allah. Nah, kita lihat juga misalnya Gus Ajir menukil tentang pensahihan Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar. Saya sudah bahas sebelumnya Gus ya. Saya tahu karena Gus Ajir membuat video ini sudah sebelum-sebelumnya, dan video saya yang menjawab ini sudah tayang 1 hari setelahnya. Jadi setelah Gus Ajir menayangkan video, 1 hari setelahnya saya menayangkan ini. Jadi wajar jika beliau belum tahu tentang yang saya sebutkan. Tentang masalah hadis ini atau athar ini disahihkan Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar. Ini nukilannya Gus Ajir ya. Saya tampilkan di sini. Disebut dengan sanad yang sahih. Kata-kata isnad sahih, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Perkataan
yang dinukil oleh Ibnu Hajar sendiri di dalam An-Nukat. Ibnu Shalah bisa dilihat ya. Hadza haditsun sahihul isnad duna qaulihim haditsun sahih. Ucapan mereka hadis ini sahih sanadnya itu beda atau berada di bawah ucapan mereka hadisnya sahih, berbeda. Karena kenapa? Karena belum dicek apakah dia kalau sanadnya sahih, itu kan cuma memenuhi 3 syarat riwayat yang sahih. Masih ada sisa 2 lagi, syadz dengan illah. Selamat dari syudzuz, selamat dari illah. Sedangkan secara makna tadi sudah ketahuan dia syadz. Secara riwayat tadi sudah ketahuan syadz, ini syadz sudah. Lafadz istisqa cuma ada di riwayatnya jalur Ibnu Abi Syaibah ini sampai Abu Muawiyah. Itu yang ada lafadz istisqa-nya. Sedangkan lafadz yang lain tidak ada lafadz istisqa dengan kata-kata ya Rasulullah, tidak ada. Di lafadz-lafadz yang lain. Nah itu sudah syadz itu. Ditambah lagi syadznya yang lain menyelisihi praktiknya Umar ibn al-Khattab dan juga menyelisihi praktiknya Muawiyah. Itu sudah syadz. Kemudian yuk kita lanjut lagi di sini. Mana tadi? Sampai mana? Ini perkataannya Ibnu Shalah ya. Di muqaddimahnya juga apa? Selamat dari illah. Lah illahnya ini sudah diisyaratkan sama siapa? Al-Khalili. Makanya kitab Al-Irsyad fi ma'rifati ulama il-hadith punyanya Al-Khalili sampai disebut oleh para ulama sebagai kitab illah. Karena sering beliau mengisyaratkan illah hadis. Ini sepertinya ada masalah dinukil. Yuqalu. Ada isyarat. Ini ada kritik pada hadisnya. Kok Malik Ad-Dar ini disebut sama Abu Saleh? Wal baquna arsalu yang lain-lain nyebutnya mursal. Ini saya sebutkan 2 kemungkinan maknanya. Sudah saya jelaskan semuanya di video sebelumnya, teman-teman ya. Jadi saya nggak perlu pengulangan lagi. Untuk filenya kadang saya gabungkan semua supaya lengkap. Ini saya ulangi lagi untuk Gus Ajir ya. Padahal ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Dan kemudian saya menukil bagaimana Ibnu Katsir di dalam metodologinya mensahihkan itu punya kaidah walaupun majhul asal dia itu dari 3 kurun yang dipersaksikan kebaikannya, masa tabi'in, masa tabi'it tabi'in, dan dia itu walaupun mubham majhulul ain, itu riwayatnya bisa dijadikan istiqnas, mendampingi. Yusta'nasu bi riwayati ini beda ya, bukan yuhtaju bi riwayati, bukan dijadikan hujjah. Yusta'nas, dijadikan pendukung riwayatnya. Sehingga kemudian ada kritik-kritik pada pensahihan Ibnu Katsir pada sebagian masalah. Yang saya contohkan waktu itu Mujalid bin Sa'id. Dan Gus Wafi kritik ini di akhir videonya. Saya tidak perlu tampilkan mungkin ya. Ini beliau tampilkan di sini di menit berapa tadi? Menit 53. Karena ini kemungkinan videonya panjang teman-teman, jadi saya akan bagi per athar satu video ya. Mohon maaf. Supaya itu menyebutkan orang yang dhaif tapi disohehkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah orang yang bernama Mujalid. Mujalid yang aslinya dhaif disohehkan oleh Imam Ibnu Katsir. Iya, saya tunjukkan buktinya. Karena beliau minta buktinya kan ya. Beliau katakan, loh, Ibnu Katsir sendiri menyebut dhaif kok Mujalid itu. Nah, teman-teman bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir memang Mujalid itu dinilai lemah oleh Ibnu Katsir karena memang para ulama hadis banyak yang menyatakan dia lemah. Sangat banyak sekali. Tetapi, nah ini yang jadi buktinya Gus Abdul Wafi. Di Musnad Al-Faruq, jilid 2, halaman 499, bisa dilihat. Di situ ada Mujalid bin Sa'id, ya. Beliau benar ini ya, bukan walaupun tulisannya Al-Mujalid di situ, tapi yang dimaksud Mujalid bin Sa'id karena dia muridnya Asy-Syabi, gurunya Muhammad bin Abdurrahman, orangnya sama. Hadithun jayyidul isnad. Beliau sebut sanadnya hasan. Padahal ada Mujalid bin Sa'id. Semoga jelas ya, yang dimaksud itu. Jadi bukan kepada orangnya, lebih khusus ini membedakan antara menilai orangnya dengan menilai sanadnya. Semoga jelas ya, untuk yang katanya saya salah nukil tentang Ibnu Katsir, enggak. Ini sudah saya klarifikasi. Karena kemarin memang sengaja saya tidak sebutkan. Kemudian pensahihan Ibnu Katsir pada sanadnya tidak berarti beliau beristidlal dengan matannya bahwa ada istighatsah atau ya katakan tawasul, walaupun beda ini ya, dua ini ya, istighatsah dengan tawasul ini beda, dibahas dengan detail oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istighatsah, beda. Ibnu Katsir merangkum Kitabul Istighatsah punya Ibnu Taimiyah yang dipakai oleh Gus Ajir dan Gus Abdul Wafi sekarang, dan Gus Abdul Wafi bilang nanti antum saya nukil Adz-Dzahabi tapi antum nanti saya nukil yang lain antum tidak setuju ya, sama juga saya bantah seperti itu. Karena beliau akan bilang nanti ya, saya singgung itu tentang masalah itu ya.
Saya putar balik. Lah, Ibnu Katsir yang jenengan nukil, dia mensahihkan riwayatnya. Ibnu Katsir tidak setuju dengan praktek berdoa seperti itu. Karena beliau menukil kitab gurunya dirangkum dan memuji dengan sangat indah pujiannya. Menyerang, ya mohon maaf ya kata-kata ini menyerang mungkin agak kasar, tapi memang menyerang. Al-Bakri ini diketawain ini. Ketawain. Di awal-awal itu ya, mukaddimahnya teman-teman bisa lihat tuh. Link kitabnya saya cantumkan di sini supaya teman-teman bisa download sendiri bahwa ini benar kitabnya Ibnu Katsir. Beliau merangkum dari kitab Al-Istighatsah punyanya Ibnu Taimiyah. Nah, sudah jelas ya bahwa Ibnu Katsir tidak setuju dengan berdoa melalui perantara, tapi beliau memilih berdoa langsung kepada Allah, dan memang itu yang didatangkan dalam nas-nas Quran dan hadis yang tegas. Tidak ada perintah apapun untuk kita berdoa melalui perantara, tidak ada. Perantara yang dimaksud ibtaghu ilaihil wasilah bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Seluruh ahli tafsir sepakat bahwa makna wasilah di situ bukan orang yang meninggal, tetapi maknanya adalah amal soleh. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kesepakatan ahli tafsir dinukil oleh beliau. Karena itu yang sering dijadikan dalil sebagai adanya tawassul ya, ayat itu ibtaghu ilaihil wasilah. Kemudian kita lanjutkan. Gus Ajir mengatakan Malik Ad-Dar majhul sebagaimana disebutkan di dalam menit 29.56. Nah ini ya 29.56. Maaf saya video ini take satu kali take ya, nggak ada ngedit. Jadi kalau ada salah kata-kata ya bisa dikoreksi saja. Kemudian juga saya nggak baca teks di depan, nggak ada. Saya baca teks yang di presentasi saja. Baiknya Anda cantumkan juga menukil dari pendapat ulama. Beliau punya Jika Anda hanya Abu Saleh As-Samman yang tadi. Saran saya ini beliau sebut, saya nukil dari At-Tawassul. Saya nggak menyebutkan teksnya secara lengkap. Sebenarnya juga walaupun seperti Gus Ajir dan Gus Abdul Wafi juga merujuk kepada kitab-kitab seperti Raf'ul Manarah dan juga artikel-artikel di internet. Beliau jika Anda menukil dari pendapat ulama, sebaiknya Anda cantumkan juga referensinya. Sudah semuanya ya. Semua yang saya cantumkan ada referensinya. Yang pendapat pribadi itu nanti saya klarifikasi ke Gus Ajir di athar-athar yang lain ya. Saya lengkapi semuanya bukti-buktinya Ibnu Hajar Al-Haytami juga Ibnu Taimiyah tentang masalah diroyahnya. Yang beliau sebut bahwa itu dari mana referensinya? Apakah ini dari pemikiran antum sendiri? Tidak. Agar kami semua bisa mengecek ke sumber asalnya dan bersama-sama menguji kredibilitas sumber. Kemudian Oke, saya suka, setuju sekali dengan ucapan Gus Ajir. Ayo sama-sama menguji kredibilitas sumber. Ayo sama-sama menguji itu ya Gus ya. Jangan cuma sekedar dinukil, iya ini dinyatakan sanadnya sahih, tapi ternyata terbukti secara sumbernya kan antum mengajak untuk mengecek ke sumbernya. Ayo kita cek di sumbernya, di jalur sanadnya kita cek satu persatu. Apakah ada masalah atau tidak? Ayo, siapa atau tidak untuk sama-sama menguji itu? Kemudian, apakah benar Sayyidina Malik Ad-Dari itu majhulul hal? Dan Malik Ad-Dar ini majhul, tidak dikenal. Mari kita buktikan. Oke, yang tidak apa-apa, dipotong tidak masalah. Karena orang sudah paham maksudnya ya. Walaupun kadang nanti orang awam nggak nonton video saya nanti salah paham ya. Mau dipotong tengah-tengah gitu ya, tidak masalah. Yang pertama, Al-Imam Abu Ya'la dalam kitab beliau Al-Irsyad halaman 312 mengatakan. Beliau kemudian menukil Abu Ya'la Al-Khalili ini ya. Saran saya untuk menyebut secara lengkap Gus Ajir Abu Ya'la Al-Khalili, karena Abu Ya'la kalau disebut itu saja biasanya diingat adalah Abu Ya'la Al-Mausili, karena beliau lebih terdahulu dibanding Abu Ya'la Al-Khalili, kemudian pengarang kitab Musnad. Lanjut di sini ya, beliau menukil Malik Ad-Dar tadi tuduhannya tanpa referensi, maka saya klarifikasi jawabannya bukan tanpa referensi ya. Di sini saya sebutkan semua referensi saya, sangat jelas sekali. Yang menilai thiqah adalah Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sekedar menukil ucapan Ibnu Hibban, tetapi disebut, dikenal atau dipuji oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Ya'la Al-Khalili yang antum akan sebutkan itu. Tapi maksud dari pujian itu bukan lafaz ta'dil. Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya secara lengkap. Nah, yang menyebut beliau majhul adalah Al-Mundhiri dan Al-Haythami yang mengisyaratkan itu majhulul hal secara kaedah. Ulama hadis mutaqaddimin secara kaedah, Ibnu Abi Hatim dan Al-Bukhari. Saya jelaskan semua ini secara lengkap di video sebelumnya. Wajar karena Gus Ajir belum tonton video sebelumnya untuk di pembuatan konten yang barusan. Belum sempat menontonnya kan.
Kemudian kita buktikan di sini ya, bukti-buktinya Al-Mundhiri yang mengatakan la a'rifuhu. Kemudian juga Al-Haythami mengatakan lam a'rifhu. Jadi apa yang saya sebutkan sini jangan di framing-framing lagi seperti yang dikatakan oleh Gus Abdul Wafi. Pokoknya Al-Albani, yang salah Al-Albani, semuanya salahnya Al-Albani. Enggak ya. Di sini saya menukil ucapan para ulama. Ayolah, antum bilang seperti itu, yang ada netizen itu komentar di tempat saya itu apa isinya? Ini Al-Albani, ini Al-Albani, Al-Albani gitu. Apa faedahnya seperti itu? Ini sudah saya sebutkan bukti-buktinya. Oke, kita lanjutkan. Makna dari la a'rifuhu, antum bisa lihat dinukil oleh Ibnu Hajar dalam An-Nukat. Yahya bin Ma'in mengatakan la a'rifuhu arada bihi jahalata adalatihi la jahalata ainihi. Maksud dari kata la a'rifuhu adalah jahalah, dia majhul secara adalah, bukan majhul secara ain, secara zat, bukan identitasnya yang tidak diketahui, tapi kredibilitasnya. Kredibilitas ini pun terbagi dua, ada masalah ketakwaan, ada masalah hafalan atau penulisan. Makanya andai kata pun ini kan dipercaya oleh Umar bin Khattab menjadi penjaga, menjadi bendahara untuk makanan keluarganya, bukan makanan negara. Ini saya sudah sebutkan riwayatnya di video sebelumnya ya, bahwa yang dimaksud itu bukan jadi bendahara untuk negara, bukan. Itu bendahara makanan urusan keluarganya Umar bin Khattab. Itu dipercaya secara apa? Takwanya, tapi adalah dobetnya. Adalah dobetnya di mana? Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak bisa diucapkan bahwa dia adalah secara itu. Dobet secara itu tidak bisa. Kemudian ditambah lagi ya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia diisyaratkan majhulul hal oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Bukhari, disebutkan tanpa jarah dengan ta'dil, yang itu isyarat dia sebagai majhulul hal. Saya sudah jelaskan ini dengan detail terperinci di video sebelumnya. Maka tidak perlu saya ulangi lagi. Ini ya, bukti-buktinya yang Ibnu Abi Hatim, bukti-buktinya Al-Bukhari. Ini bukti-buktinya semuanya. Gus Abdul Wafi mengatakan la a'rifuhu bukan jarah. Ini ucapan la a'rifuhu bukan jarah ini aneh ya. Saya juga heran kok bisa berkata seperti ini. Entahlah ya. Saya mau nyebut kata-kata takut tidak pantas. Yang jelas ini kita lihat bersama-sama. Yuk kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah dalam masalah ini. Semua riwayat yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ubaidillah di selain Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. Albani dan kawan-kawan itu tidak mempermasalahkan, tapi lafadznya hanya mengatakan la a'rifuhu. Salah. Karena tadi ada Al-Khalili, beliau tidak menyebutkan lafadznya Al-Khalili. Wal baquna arsaluh. Itu enggak menyebutkan. Perawat-perawat lain itu mengatakan itu mursal. Meriwayatkan secara mursal. Jadi beliau hanya mengatakan la a'rifuhu. Salah. Aku tidak mengetahuinya. Kata-kata la a'rifuhu itu jangan langsung dimaknai seolah-olah majhul dan menjadi jarah, jangan. Oke. Jangan dimaknai majhul katanya beliau ya. Coba dilihat di sini. Yang bilang majhul siapa? Yang tadi yang bilang majhul siapa di sini? Ibnu Hajar. Nanti saya buktikan yang lain lagi ya, bahwa la a'rifuhu itu maknanya majhul. Ibnu Hajar yang menyebut sini Yahya bin Ma'in di dalam An-Nukat. Monggo dilihat sendiri Gus. Mungkin belum lihat Gus Abdul Wafi ya. Kemudian kita lanjutkan. Gak bisa Ustaz. Gak bisa. Gak bisa gimana? Jadi ada juga dia. Di majhul bukan jarah katanya. Aduh, tambah ini juga tambah aneh lagi. Dan saya nukil dengan lengkap di sini bukti-buktinya. Kata beliau, majhul ini la a'rifuhu itu bukan majhul. Dan majhul itu bukan jarah. Ini kaedah di ilmu mustalah hadis sebelah mana? Coba tunjukkan kitabnya, Gus. Kan katanya antum ini maklum bagi kita yang belajar mustalah hadis. Ya monggo, silakan ditunjukkan di kitab apa itu. La a'rifuhu itu bukan majhul dan majhul itu bukan jarah. Ini kaedah tahu dari mana ya? Antum buktikan, antum mengucapkan itu antum buktikan. Nah, kita lihat makna la a'rifuhu ini adalah majhul. Dalam praktiknya Al-Mundhiri sendiri yang mengucapkan, antum cek. Ini tadi saya mengucapkan la a'rifuhu. Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib At-Tarhib. Coba kita cek. Apa kata Al-Mundhiri? Di jilid 2, halaman 365. La a'rifuhu wa lam aqif lahu ala tarjamah wallahu a'lamu bihalihi. Allah lebih tahu tentang keadaannya. Aku enggak menemukan biografinya. Aku tidak mengenalnya.
Contoh lagi, Al-Mundhiri mengatakan, la a'rifuhu bijarhin wala adalah. Aku tidak tahu dia apakah dia itu dijarah atau dia itu ditakdil. Dijadikan terpercaya. Tidak ada. Oke ya, jelas ya. Baik. Lihat lagi riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau di dalam satu riwayat menyebutkan majhul. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan dia la a'rifuhu. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan la a'rifuhu. Nih contoh ini teman-teman bisa lihat. Di dalam kasus Abbad ibnul Awwam dari Ikrimah. Terus menyebut Abu Syaibah hadza syaikhun majhul. Kemudian menyebut Abbad ibnul Awwam la adri man huwa. Nah, ini walaupun beda ya ini ya. Di sini disebut majhul, kemudian satunya la adri man huwa. Mungkin ini perlu dikoreksi lagi ini yang saya nukil ini. Karena kurang shorih ini ya. Mohon maaf. Yang ini kurang tepat. Untuk Abu Zur'ah, beliau menyebutkan majhulun la a'rifuhu illa fi haditsin rawa anhu al-Walid bin Muslim. Majhul, aku tidak mengetahuinya kecuali melalui satu hadis ini. Yang ini menjadikan sebagian ulama kontemporer memaknai bahwa majhul yang dimaksud oleh Abu Zur'ah atau la a'rifu, maaf bukan majhulnya. La a'rifu itu kaitannya dengan dia itu sedikit periwayatannya. Ada pembahasan tentang ini, tentang masalah majhulul ain. Saya nggak perlu pembahasan dengan panjang tentang masalah ini. Yang penting saya tunjukkan bahwa Abu Zur'ah menyebutkan majhulun la a'rifuhu illa fi haditsin rawa anhu al-Walid bin Muslim. Satu jalur ini menjadikan Abu Zur'ah menghukumi dia sebagai majhul. Cuman tahu dari jalur ini. Kemudian lanjut Abu Hatim. Beliau mengatakan majhulun la a'rifuhu juga. Sama. Kelihatan ya? Az-Zahabi pun juga demikian. Makna dari Ibnu Ma'in la a'rifuhu wa qala Az-Zahabi majhul. Ibnu Adi juga mengatakan laisa bi ma'ruf. Tidak dikenal ini. Majhul. La a'rifuhu. Maksudnya majhul sama. Secara bahasa ini sama. Sudah sangat jelas. Walaupun tingkatan la a'rifuhu dengan majhul berbeda secara tingkatan, tapi tidak begitu detail. Ini ada penjelasan Al-Muallim tentang masalah ini ya. Perbedaan antara la a'rifuhu dengan majhul. Tetapi tetap dia adalah termasuk jenis jarah. Karena kalau di dalam penggunaan la a'rifuhu beda antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Ditambah lagi yang dipraktikkan oleh Al-Mundhiri sudah jelas sekali bahwasanya la a'rifuhu di sini maksudnya adalah tidak dikenal secara jarah dengan tidak pula ta'dil. Tidak ada, buktinya memang tidak ada. Di dalam kitabnya Ibnu Abi Hatim, di dalam kitabnya Al-Bukhari, sudah diisyaratkan tentang itu. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Terus, beliau mengatakan, majhul itu bukan jarah tadi ya. Ini buktinya di menit 22:10. Coba saya masukkan di sini, karena beliau ulang-ulang ya, tentang masalah ini. Langsung dikatakan dhaif min ketahui Malik Ad-Dar kama bayyana. Karena Malik Ad-Dar tidak diketahui kredibilitasnya, langsung dikatakan dhaif min aslihi. Yang mengatakan pertama salah pengucapan secara bahasa Arab, bukan dhaif, tapi yang benar dhaif, dipanjangkan ainnya, bukan dotnya. Langsung dikatakan dhaif min aslihi. Yang mengatakan demikian siapa? Albani, Ustaz. Oke, Albani. Terserah saja. Di sini saya tunjukkan bahwa yang mengatakan bukan Albani. Majhul beliau katakan bukan jarah. Tidak bisa disebut sebagai makna dia itu jadi dhaif. Oke, saya tunjukkan buktinya. Pertama, Gus, antum ada kata-kata di sini nantinya ya. Para ulama bentar, ini saya lupa. Ini nukilan yang setelahnya ini ya. Ini karena ucapannya Gus Wafi ya. Sebentar, di sebelah sini. Statusnya dhaif. Enggak, cuma bilang ala a'rifuhu. Itu enggak masalah. Enggak, Ibnu Abi Hatim tidak bilang la a'rifuhu. Itu hanya isyaratnya. Beliau enggak bilang begitu. Karena memang sepengetahuan beliau enggak tahu statusnya, kredibilitasnya. Kemudian Al-Imam Al-Haythami, apakah menurunkan menjarhuh sampai tingkat dhaif? Antum berarti tidak biasa buka Majma' Az-Zawaid. Majma' Az-Zawaid punyanya Al-Haythami. Itu di situ ketika menyinggung tentang kritik sanadnya, beliau memang seperti itu. Beliau tidak menilai langsung dhaif, tidak seperti itu. Atau melihat di kitab Al-Haythami, beliau nggak menilai secara tegas langsung, malah mungkin ada, tetapi beliau yang paling sering adalah menyebutkan sanadnya, terus menyebutkan rijalnya, rijaluhu thiqat illa fulan, kayak gitu. Memang kebiasaannya Al-Haythami seperti itu. Memang beda-beda setiap ulama. Enggak,
La a'rifuhu, itu kebijaksanaan para ulama, Ustaz. Begitu loh. Apakah Al-Munziri mengatakan wa hadza haditsun dha'ifun li jahalati Malik ad-Dar fi adalati aw dhabtih? Apakah mengatakan seperti demikian? Al-Munziri enggak, cuma la a'rifuhu, saya enggak tahu. Ketika enggak tahu, ada yang tahu, yang enggak tahu yang dipakai gitu loh. Gimana sih? Ini maklum dalam ilmu mustalahul hadis. Mari kita lihat nanti siapa yang paling sesuai dengan ilmu mustalahul hadis. Memang kita mau benar-benar belajar ilmu mustalah ya. Albani, orang yang berani mengatakan menurunkan derajatnya riwayat ini dari sahih langsung ke dhaif. Makanya saya di awal mengatakan dengan tegas, Albani lah yang berani. Keren Albani itu. Oke, baik. Kita sekarang kembali ke topiknya tadi ya. Jadi beliau menyinggung, ini tidak ada ulama yang ini menukil, tidak menyebutkan itu dhaif, tidak menyebutkan itu dhaif. Oke, kita balik. Apakah mereka menyebut itu sahih? Tidak ada. Jadi jangan antum menggunakan kaidah-kaidah seperti terus bilang ulama mayoritas mengatakan begini. Tidak ada. Kalau itu tidak diucapkan, la yunsabu li sakitin qaul. Tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam itu sebuah perkataan atau pendapat. Tidak bisa. Itu kata Imam Syafi'i. Antum sudah tahu ucapan ini. Ulama hadis yang diam bukan berarti dia mensahihkan hadisnya, bukan. Semoga jelas ya. Dan selalu menggiring Albani lagi Albani. Loh, yang kritik bukan Albani tadi. Al-Khalili sebelumnya. Itu pun juga secara kita cek secara riwayatnya memang ada masalah. Gitu loh. Jadi langsung ngecek ayo. Sama-sama kita menimbang. Tuh, terus tuduhan bahwa atau klaim kata beliau majhul itu bukan berarti menjadi jarah katanya. Kata beliau tadi kan majhul itu bukan jarah. Lihat. Riwayatnya majhul bagaimana? Menurut mayoritas ulama. Antum katanya ini mayoritas. Ini antum lihat mayoritas ulama di dalam Nuzhatun Nadhar. Antum lihat. Riwayatul mastur, orang yang tidak diketahui halnya. Majhulul hal itu sebagian ada yang menyebut itu mastur. Yang awal mengistilahkan ini adalah Al-Baghawi yang hidup di abad di tahun 500-an. Meninggalnya tahun 500-an. Nah, itu mengatakan la yutlaqul qaul bi raddiha wala bi qabuliha, itu versinya Ibnu Hajar. Kalau al-jumhur raddahal jumhur, ditolak riwayatnya al-mastur, ditolak walaupun diriwayatkan darinya 2 orang atau lebih. Itu tetap jumhur mayoritas ulama menolak riwayat majhulul hal. Adapun Ibnu Hajar dalam penelitian beliau maka dia termasuk ihtimal. Tidak bisa dikatakan ditolak, tidak bisa pula dikatakan diterima. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, antum bilang mustalah hadis ini. Kita tunjukkan mustalah hadisnya, siapa yang paling sesuai. Terus, kita lihat lagi. Ucapannya Ibnu Katsir dalam Al-Ba'its wal Hadits. Al-Ba'ithul Hadits, maaf. Majhulul adalah zahiran wa batinan la tuqbalu riwayatuhu indal jamahir. Orang yang majhul secara adalah tidak diterima riwayatnya menurut mayoritas ulama. Yang dimaksud sini majhulul adalah, walaupun ini ada pembahasannya As-Sakhawi di Fathul Mughith tentang masalah ini ya, panjang lebar di sana beliau jelaskan. Yang jelas ini mayoritas ulama menolak riwayatnya. Kemudian ucapannya Ibnu Shalah juga demikian, kira-kira semakna dengan ini juga ya. Walaupun yang orang tadi ada orang thiqah seperti Qatadah mempercayai orang itu, tapi dia majhulul hal, tidak cukup itu sebagai tazkiyah, tidak cukup itu sebagai ta'dil untuk dia, tidak cukup. Dan antum melihat ini, ini juga yang menjadi bukti Gus Abdul Wafi mungkin perlu ngecek kitab Taqribut Tahdzib ini. Buat orang awal-awal belajar ilmu hadis, dalam mentakhrij hadis itu mesti pakai kitab ini, Taqribut Tahdzib. Mungkin belum lihat teksnya. Coba dilihat Gus, antum bilang majhul itu bukan jarah, dari mana asal-usulnya ini? Coba antum lihat. Walaupun Ibnu Hajar menyebutkan bahwa itu adalah riwayat yang ihtimal, tidak ditolak, tidak diterima, tawakuf istilahnya. Maka di sini antum lihat Ibnu Hajar tetap memasukkan majhul di bawahnya dhaif. Di tingkatan ke-9 di bawah tingkatan dhaif, dhaif itu tingkatan 8, lemah. Nanti nyebut Al-Albani lagi. Main framing seperti ini apa ya? Tidak akan bermanfaat, Gus. Antum fokus kepada pembahasannya. Jangan lari-lari. Kalau tidak punya hujah ya seperti itu. Kalau orang tidak punya hujah, lari-lari kemana-mana pembahasannya. Nah, kita lanjut. Cherry picking lagi nih juga tuduhan. Coba kita lihat.
di menit 24 detik 35. Dalil perkataan Imam Az-Zahabi. Ubaidillah selalu menggunakan dalil perkataan Imam Az-Zahabi. Cuma susahnya ketika Imam Az-Zahabi nanti pro kepada istighatsah. Nah, ini coba kasih buktinya, Gus. Di mana Imam Az-Zahabi pro kepada istighatsah? Beda loh. Istighatsah dengan tawassul itu beda. Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang ini, perbedaan antara istighatsah dengan tawassul. Yang di mana Al-Bakri salah dalam memahaminya dan tidak bisa membedakan istighatsah dengan tawassul. Coba cari bukti di mana Az-Zahabi pro kepada istighatsah melalui al-amwat, orang-orang mati. Carikan saya. Dilawan sama Ustadz Ahmad Ubaidillah. Dilawan. Gitu Oke, loh. terus. Langsung dilawan. Tapi ketika Oke. Sekarang kita balik. Logikanya Gus Abdul Wafi katanya saya cherry picking. Coba Gus Abdul Wafi lihat buku ini. Punyanya Az-Zahabi. Al-Ulu. Jenengan nukil-nukil Az-Zahabi terus kan? Dari tadi nukil-nukil Az-Zahabi. Kira-kira bisa enggak konsisten juga? Enggak berarti kita menyebut perkataan ulama berarti mengikuti semua pendapatnya, enggak harus seperti itu. Ada harus seperti itu. Sekarang antum menyebut nukilan misalnya Al-Imam Fulan, antum ikuti semua pendapatnya. Enggak keluar satu pun, enggak keluar dari dia satu pun pendapat antum enggak tinggalkan. Enggak mungkin. Enggak mungkin, pasti ada yang berbeda, pasti. Lihat Al-Ulu punya Az-Zahabi apa? 600 lebih kutipan dalil dan perkataan ulama dari abad ke-1 sampai ke-6 Hijriah mengatakan bahwa Allah di atas arsy, di atas langit. 600 lebih dinukil sama beliau. Coba sekarang, jenengan mau ambil kitab ini atau enggak? Diterima atau enggak ini? Gus Ajir juga menukil pensahihannya Az-Zahabi berkali-kali di dalam athar ini. Coba bisa, apakah mau mengambil juga atau kalian juga pilih-pilih, cherry picking? Jadi tuduhan cherry picking itu bukan hanya berlaku kepada saya, juga berlaku kepada siapapun. Dan itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujah, argumen, nggak bisa. Semoga jelas ini ya. Tadi juga Ibnu Katsir, coba lihat Ibnu Katsir. Beliau mentalkhis kitab Al-Istighatsah, larangan untuk istighatsah, minta perantara juga, ada penyinggungan tentang tawassul juga di situ. Berdoa tidak langsung kepada Allah tapi melalui perantara. Nah, istighatsah beda lagi ya maknanya ya, berbeda dengan tawassul. Beliau berpegang dengan itu. Antum menukil pensahihannya Ibnu Katsir. Terus antum tidak ikut sama Ibnu Katsir dalam masalah itu, ya antum juga tidak konsisten berarti. Kan gitu kalau kita pakai logikanya jenengan. Bismillah, mohon maaf saya terpotong tadi karena jeda sholat dan saya lanjutkan ulang di sini. Lanjutan pada penjelasan Gus Ajir di menit ke-30. Jadi bentar, menit 30 ya. 30:16. Di sini beliau menukil, beliau juga memuji Sayyidina Malik Ad-Dari, mengatakan Malik ini ucapannya Ibnu Sa'ad adalah ya, sosok yang tersohor. ma'rufan. Beliau Malik Ad-Dar sosok yang ma'ruf. Katanya Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Kemudian ini ucapannya Al-Khalili. Malik Ad-Dar adalah maula Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang tabi'in senior, sosok yang muttafaq alaih. Oke, kata-kata sosok muttafaq alaih diterjemahkan terpercaya ini kurang tepat ya, sebagaimana akan kita jelaskan sebentar lagi. Dan kata muttafaq alaih ini tidak bisa otomatis langsung jadi lafadz ta'dil apabila kita lihat kepada kata-katanya Al-Khalili sendiri. Atau terpercaya. Para tabi'in memujinya dan beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Ya, para tabi'in memujinya juga, pujian ini masih bersifat umum, belum bermakna ta'dil secara khusus pada masalah adalah dhabatnya. Nah, coba kita lihat penjelasan berikut ini, di mana Ibnu Sa'ad rahimahullah menyebutkan dalam tabaqatnya, contohnya ya, beliau menyebut ma'ruf. Tadi kan antum sebut ma'ruf. Ibnu Sa'ad menyebut Malik Ad-Dar ma'ruf, itu berarti thiqah, ta'dil. Enggak seperti itu. Contohnya misalnya dalam tabaqatnya jilid 8 halaman 291, Ibnu Sa'ad mengatakan wa kana ma'rufan wa laysa bidzaka. Wa laysa bidzaka ini lafadz jarah. Dia tidak begitu kuat, laysa bidzakal qawi. Biasanya dalam lafadz jarah wa ta'dil. Kemudian juga Anda lihat di dalam penjelasannya Al-Khalili, kalau kita telusuri kata muttafaqun alaih ini, Gus, beliau selalu menggandengkan dengan kata thiqah apabila akan mentakdil orang tersebut.
Tetapi ketika dia itu tidak ada kata thiqah atau yang semisalnya yang menunjukkan lafaz-lafaz yang biasa dikenal sebagai lafaz ta'dil di dalam ilmu jarh wa ta'dil, maka dia masukkan. Kalau tidak ada, maka tidak bisa dikatakan dia thiqah. Ini kebiasaannya Al-Khalili di dalam kitabnya Al-Irsyad. Nah, ini contohnya ya, Ibnu Sa'ad yang tadi saya singgung. Contoh, Silah Ibn Sulaiman. Maaf, ini urutannya kurang urut ya. Tadi harusnya setelahnya Ibn Sa'ad tadi. Silah bin Sulaiman, kana ma'rufan. Dikenal. Tapi apa? Kalau kita lusuri di dalam penjelasan para ulama yang lain, dia matruk. Jadi kata ma'ruf ini tidak cukup untuk sebagai ta'dil. Apalagi tadi kita lihat Ibnu Sa'ad sendiri ma'ruf digabung dengan kata-kata indikasi dhaif. Kemudian juga lihat penjelasannya Al-Khalili. Penggunaan kata athna alaihi yang diulang-ulang, misalnya contoh ada 10 perawi disebutkan dalam kitab Al-Irsyad menggunakan kata athna alaihi artinya memuji, disandingkan dengan kata thiqah, imam, hafid. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di sini saya hanya mengulangi secara ringkas. Juga kata derivasi lain atau tasrifnya yang lain, fi'il mudhari' yuthni, itu disebutkan 6 kali dan itu semuanya ada ketambahan kata-kata ta'dil yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tidak. Sehingga klaim yang tadi disebut oleh Gus Acir bahwa Al-Khalil dan Ibnu Sa'ad ini mentakdil Malik Ad-Dar, jawabannya tidak tepat. Karena itu bukan lafaz ta'dil. Sebagaimana kita bisa buktikan dalam prakteknya Ibnu Sa'ad sendiri dalam Tabaqat, juga Al-Khalil di dalam kitab Al-Irsyad. Lanjut kita kembali kepada Gus Abdul Wafi. Sini agak selang-seling ya. Karena saya urutkan sesuai temanya. Di menit 37.19. Bentar. 37.19 saya urutkan sesuai temanya ya. Mohon maaf. Aduh, ada iklannya dulu. Mohon maaf, ada iklannya. Gak YouTube Premium soalnya. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh sekumpulan ulama-ulama yang thiqah, difikohkan juga oleh Ibnu Hibban, kemudian dia adalah seorang tabi'in kayak Malik Ad-Dar, maka yuhtajju bihi, dia bisa dijadikan hujjah. Bukan kata saya, kata guru antum Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Begitu Ustaz. Baik, kita buktikan ya. Apakah Al-Albani mengganggu thiqahnya Ibnu Hibban sebagai hujjah apabila sendirian? Ini kurang kata-katanya ya. Harus saya tambahkan. Apabila Ibnu Hibban sendirian menthiqahkan. Nah, perlu penting pertama, lagi-lagi Gus Abdul Wafi menggiring lagi kepada Al-Albani. Saya tidak menukil ucapan Al-Albani sama sekali dari awal. Nggak ada. Mana saya sebut. Berarti seolah-olah di-framingkan bahwa saya ini muqallidnya Al-Albani. Nah, saya tidak taklid kepada Syekh Al-Albani. Saya di sini menukil pendapat-pendapat para ulama yang jauh hidup sebelum beliau. Kemudian juga, ya, penilaian yang Anda singgung sebentar lagi ini tidak sama kasusnya dengan Malik Ad-Dar. Nih, coba kita lihat ya, yang beliau singgung. Kritik yang sudah sampaikan Ustadz tidak pernah periwayat. Kayaknya Ustadz Ahmad Ubaidillah sudah mulai menyebut, sudah dalam sebuah link yang dibahas di sini ya. juga oleh diri tabi'in. Famithluhu ini ya, ini contohnya ya. Silsilatul ahadits as-sahihah. Wa hadha isnadun jayyidun rijaluhu thiqatun rijalul Bukhari. Ghairu Abil Ambas. Selain Abul Abbas tidak dianggap thiqah. Ya. Wa huwa thaqafi faqad wathaqahu Ibnu Hibban, tapi dithiqahkan oleh Imam Ibnu Hibban wa rawa anhu jama'atun min thiqat famithluhu yuhtajju bihi fit tabi'in. Nah, di sini beliau kita jelaskan ya di mana sisi kesalahannya yang beliau singgung. Pertama, perhatikan teman-teman sekalian. Jadi kata-kata Syekh Al-Albani di sini bukan menjadikan tauthiknya Ibnu Hibban hujjah saat sendirian, bukan. Beliau menyebutkan sebagai lil istiqnas karena beliau menyebutkan setelahnya wa rawa anhu jama'atun minats thiqat. Ini kuncinya. Jadi bukan sekedar itu. Wa rawa anhu, tolong dilanjutkan bacaannya ya. Gus Abdul Wafi. Bahkan nanti disebutkan wala siyama li hadithi syawahidu katsirah. Hadis ini memiliki banyak syahid yang lain dari jalur-jalur sahabat yang lain. Nah, itu tidak dilanjutkan bacaannya. Kurang ya Gus ya. Nukilnya yang lengkap, kurang lengkap bacaannya. Karena itu nyambung. Kenapa beliau mengatakan sanadnya jayyid? Karena ada syawahid
Dan juga ditambah karena ada rawa anhu jama'atun minats thiqat, diriwayatkan serombongan gerombongan jamaah. Banyak periwayat yang thiqah meriwayatkan dari dia. Nah, kita coba bandingkan. Kita coba bandingkan ya. Pertama dulu, mayoritas ahli hadis sebenarnya menolak kaidah ini. Kaidah apa? Kaidah sekedar pokoknya diriwayatkan dari orang yang thiqah, maka kemudian langsung diterima. Ini kalau kita lihat kepada jumhur muhadditsin, sebagaimana disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughith. Ya. Coba antum lihat majhul halin batinin wa hal zahir. Kemudian disebutkan di sini hukmuhu ar-rad. Orang yang majhul hal, yang sisi kredibilitasnya tidak dikenal, maka hukumnya adalah ditolak, adamul qubul, tidak diterima menurut mayoritas ulama. Al-Khatib menyebutkan la yathbut, tidak bisa ditetapkan bagi seorang perawi hukum adalah dengan sekedar dia dikatakan oh thiqah, pokoknya karena ada 2 orang meriwayatkan dari dia, selesai. 2 orang thiqah meriwayatkan dari dia, terus jadi dia orangnya juga diterima. Tidak cukup. Tidak cukup untuk mengangkat status dia sebagai majhul, tidak cukup. Makanya di sini As-Sakhawi menyebutkan wa tawjihu hadzal qaul anna mujarrad ar-riwayah 'anil rawi la takunu ta'dilan lahu. Sekedar meriwayatkan dari perawi tadi tidak cukup untuk menjadikan dia adalah orang terpercaya. Sekedar oh, karena yang meriwayatkan darinya adalah Imam Fulan, berarti pokoknya semua periwayat dari situ yang majhul-majhul juga terangkat derajatnya, enggak lagi jadi majhul. Tidak seperti itu. Dan ini metode mayoritas ahli hadis. Kemudian, ini kaidah yang kita singgung adalah kaidah umumnya mutlak yang jenengan sebutkan. Kaidah yang jenengan sebutkan. Bukan kaidah yang dipraktekkan Syekh Al-Albani di sini. Bukan prakteknya Al-Albani. Coba kita lihat di sini. Jawabannya pertama. Gus Abdul Wafi belum melanjutkan bacaannya. Lanjutkan Gus, supaya ngerti secara lengkap. Wala siyama li hadithi syawahid katsira loh. Ada hadis-hadis penguat dari jalur sahabat yang lain. Itu yang dimaksud, makanya sanadnya jayyid. Dan beliau menerapkan sesuai praktek kaidahnya Az-Zahabi. Di dalam Mizanul I'tidal beliau mengatakan wal jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya apabila masyayikh kalangan ulama juga ya, kalangan yang besar, qad rawa anhu jama'atun, diriwayatkan dari sekelompok orang, walam ya'ti bima yungkaru alaihi, tidak membawa hal-hal yang mungkar, enggak diingkari, maka hadisnya sahih. Nah, ini perlu dijelaskan, nyambungkan dengan penjelasan Az-Zahabi yang satunya. Ini disebutkan dalam Diwanud Du'afa wal Matrukin. Di akhir kitab beliau memberikan penjelasan sangat penting tentang mustalah hadis ini. Teman-teman yang suka mustalah hadis penting baca akhir khatimahnya dari kitab Diwan Ad-Du'afa. Sangat bagus ya, baca beberapa halaman di akhir itu, sangat bagus. Beliau mengatakan wa ammal majhulun, adapun orang yang majhul, kalau dia dari kalangan kibar tabi'in senior, betul, tadi tabi'in senior, Malik Ad-Dar, maka hadisnya dapat ditoleransi. Ini sangat tipis teman-teman ya, penting untuk tidak melewatkan satu kata pun. Apa kata beliau? Uhtumila hadithuhu, hadisnya masih bisa diihtimal. Itu ditulis ditoleransi, tapi kalau kata ihtimal yang dimaksud dalam ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga dalam ucapannya Al-Bukhari sebelumnya yang kita pernah sebutkan dalam video sebelumnya, artinya adalah ditangguhkan, tidak diterima, tidak boleh ditolak. Ini kata-katanya masih kurang tepat ya di penerjemahannya, nanti saya koreksi lagi. Kadang waktu ini karena terlalu banyak materinya, ini filenya hampir 200 halaman ya teman-teman ya, yang saya jelaskan ini hampir 200 halaman filenya. Saya bagikan gratis juga buat teman-teman ya, nggak perlu beli, nanti kapan-kapan mungkin kita karang jadi sebuah kitab atau buku insyaallah. Wa talaqqi bi husnidzan wa tulaqqa bi husnidzan, dia diterima dengan prasangka baik. Dengan catatan, idza, syaratnya apa syaratnya? Salima min mukhalafatil usul, dia selamat dari hal-hal yang menyelisihi akidah, menyelisihi perkara-perkara prinsip. Dan selamat dari raqaqatil alfaz, lafat-lafat yang rancu. Nggak mungkin Rasulullah mengucapkan ini bicara tentang hadis ya ini, yang ucapannya Rasulullah marfu'. Sedangkan yang kita bahas ini adalah athar, yang atharnya ini adalah dari tabi'in itu pun. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Beliau jelaskan tentang sighar tabi'in, hukumnya berbeda, harus berhati-hati. Ini beliau membedakan dua ya, berbeda dengan sikapnya Ibnu Katsir yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, poinnya apa di sini? Ada catatan itu.
Dalam kasus Malik Ad-Dar bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain, bertentangan dengan matan-matan dalam lafaz yang lain. Yang dibawakan tadi saya sudah singgung, riwayat Abdul Razak, riwayat Ibnu Jarir, riwayatnya juga Ali bin Madini, riwayatnya Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya berbeda, syadz. Terus juga praktiknya para sahabat tidak ada yang praktik berdoa datang ke makam Rasul manggil wahai Rasulullah tolong begini, tidak ada. Terjadi banyak peperangan di masa para sahabat, banyak peperangan. Pernah nggak Abu Bakar datang, Umar datang ke situ, Utsman datang ke situ, datang ke makamnya Rasul berdoa seperti itu? Ada? Tidak ada. Jadi ini bertentangan. Ini menjadi poinnya ya. Terus andai kata, nah kita sekarang pakai andai kata. Kita samakan deh, ya sudah. Kita terapkan karena kan dianggap ini Albani gimana? Pas lagi bahas Malik Ad-Dar ditolak. Pas bahas ini Abul Ambas diterima. Kaidahnya kan sama-sama ditikokan Ibnu Hibban walaupun dia sendirian. Ini pentingnya coba kita bandingkan. Ayo kita bandingkan ya. Mari bandingkan Abul Ambas yang disebutkan oleh Gus Abdul Wafi. Sebagian datang dalam Tahdzibul Kamal punya Al-Mizzi apa? Ini Tahdzibul Kamal ya. Tahdzibnya Tahdzibul Kamal. Yang meriwayatkan dari beliau Utsman bin Mughirah thiqah, Abdul Malik bin Umar thiqah, Umar bin Dzar thiqah, dan banyak lagi. Nggak kita sebutkan semua. Kita bandingkan dengan riwayatnya Malik Ad-Dar. Sebagian disebutkan Gus Ajir di situ, yang dinukil dalam kitab Al-Isabahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berapa murid-muridnya? Ada 4. Yang disebutkan di situ ya. Yang 2 anaknya beliau sendiri, tapi tidak ada jarah, tidak pula ada ta'dil untuk mereka. Silakan dicek, tidak ada. Ya, yang kita sebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Abi Hatim Al-Bukhari, dia masih majhul. Kalau nggak disebut masih majhul. Secara hal minimal, walaupun identitasnya ada. Tapi secara adalah, dhabat, tidak ada. Kemudian, Abu Saleh As-Samman, sebagaimana dikritik oleh Al-Khalili, beliau itu, ini saya belum tulis lengkap ini ya, mohon maaf. Perlu saya lengkapi nanti kata-kata. Abu Saleh As-Samman ini, tidak terbukti benar-benar mendengar yang shorih. Pakai lafaz benar-benar mendengar dari Malik Ad-Dar, tidak ada. Haddatsana, sami'tu dan seterusnya enggak ada. Enggak pernah ada riwayat itu. Pakai an. Ditambah lagi ada kritik dari Al-Khalili yang menunjukkan bahwa ada mursal. Al-Baqun arsaluh katanya tadi. Para periwayat ini menyebut arsaluh, tidak mendengar Abu Saleh As-Samman dari Malik Ad-Dar terputus. Sedangkan yuqalu beliau pakai sighah tamrid menunjukkan lemah. Hanya jalur ini yang menyatakan dia mendengar dari Malik Ad-Dar. Tapi tidak ada bukti yang benar-benar dia haddatsana. Coba silakan didatangkan buktinya. Gus Ajir ataupun Gus Abdul Wafi, carikan teks di mana Abu Saleh mengucapkan haddatsana Malik Ad-Dar atau sami'tu Malik Ad-Dar. Enggak akan ada. Kalau ada boleh ditampilkan biar kita bisa menggugurkan kritik ini. Kritik yang ini ya khusus untuk irsalnya tadi dikatakan Al-Khalili itu kita gugurkan karena sudah jelas dia pakai lafaz tahdits haddatsana, udah pakai al-hawas. Lanjut, Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu' ini adalah satu-satunya murid beliau yang thiqah. Itu pun hanya meriwayatkan 1 hadis saja yang kalau nggak salah katanya disinggung oleh Ustadz Faris. Saya belum telusuri lebih dalam ya, tapi disebutkan oleh salah seorang followers yang dia mengirimkan jawaban-jawaban untuk Ustadz Faris ya. Beliau menukil hadis ini yang Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu'. Cuman 1 ini aja, riwayatnya Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhd dan juga At-Tabarani dalam Mu'jamnya. Oke, berarti cuma 1. 2 thiqah tapi 1-nya ini masih muhtamil, belum tentu. Berarti tinggal 1 dong. Bandingkan sama punyanya yang tadi disinggung Abul Ambas Ats-Tsaqafi. Coba lihat berapa yang thiqah? 3 lebih banyak. Jadi tidak bisa dibandingkan. Kalau kita benar-benar praktekkan ini tadi, makanya Al-Albani di sini tidak kontradiktif antara yang beliau praktekkan di sana dengan di sini. Ditambah lagi Gus Abdul Wafi tidak melanjutkan bacaannya. Dilanjutkan, jangan dipotong. Apa? La siyama li haditsihi syawahidu katsirah. Hadis ini punya banyak hadis-hadis penguat lain. Ini yang menaikkan derajatnya jadi jayyid, jadi hasan. Nah, gitu ya. Semoga jelas. Tambah, apalagi ini? Ditambah lagi, Abul Ambas ini ternyata sudah ditautsik oleh siapa? Abu Zur'ah sebelumnya.
Sehingga penilaian thiqahnya Ibnu Hibban di sini tepat. Alias Ibnu Hibban tidak sendirian dalam menthiqahkan Abul Ambas. Kata Abu Zur'a apa? Syekh, dia syekh. Apa makna syekh? Kata Az-Zarkashi, menukil dari Al-Mizzi di dalam kitab An-Nukat ala Muqaddimati Ibnu Salah, apa? Syekh la yudrak, tidak ditinggalkan. Tetapi la yuhtajju bi hadithihi mustaqillan. Tidak ditinggalkan hadisnya, tetap dicatat namanya ini istilahnya. Tapi kalau dijadikan dia sendirian, tidak ada periwayat lain, tidak bisa. Jadi hujjah, tidak bisa. Tapi kalau untuk menguatkan, bisa. Nah, kenapa ini bisa? Karena ada syawahid, nyambung dengan kaidahnya Al-Albani tadi di sini yang dipraktekkan. Kaidah yang dipraktekkan Al-Albani. Di dalam silsilah sahih nyambung, banyak syawahid. Ini kalau pakai bahasanya Gus Abdul Wafi, ini maklum bagi orang yang belajar mustalah hadis, sudah maklum. Sudah maklum, Gus. Sudah maklum ini masalah seperti ini. Jadi kalau masih diperkarakan, ya aneh. Jenengannya aneh di sini. Nah, semoga jelas ya. Fiqhnya Ibnu Hibban yang dilakukan di sini, beliau tidak sendirian. Tetapi ada Abu Hatim sebelumnya, dan juga dia adalah tidak dijadikan hujjah sendirian, tapi harus ada syawahid. Persis ya, seperti yang disebutkan Al-Albani di sini. Persis. Jadi tidak tanakut yang terjadi di sini, bukan tanakut, tetapi Anda yang mengkritik yang tidak memahami keseluruhan konsep para ahli hadis. Yang tadi saya sudah singgungkan semua ini. Tambah lagi, ini agak fatal ya. Mohon maaf ini Gus Ajar, tapi ya kita sampaikan apa adanya. Karena ini kritiknya cukup fatal di sini. Coba kita. Halaman 216 juga mengatakan Sayyidina Malik bin Iyad Maula Umar ibn Khattab yang dikenal dengan sebutan Malik Ad-Dari. Beliau memiliki idrak, memiliki pemahaman yang kuat. Oke, memiliki idrak, pemahaman yang kuat. Salah, Gus. Ini mohon izin. Salah, dan salahnya ini termasuk fatal. Kenapa? Karena perlu jenengan tahu istilah idrak itu bukan takdil. Idrak yang Anda maksud di sini perlu diketahui, istilah ini disebutkan oleh Ibnu Hajar sendiri. Ibnu Hajar menyebutkannya ini. Yang dijelaskan di dalam kitab Al-Isobah sendiri dari pentahkiknya. Jadi idrak ini biasa dikenal dari lafaz-lafaznya Ibnu Hajar dalam Al-Isobah, itu artinya adalah menemui masa hidup Rasulullah. Dia orang yang mukhadram. Cuman mukhadram ini hidup di jahiliyah, hidup di zaman Nabi. Nah, ini orang lahu idrak, dia semasa dengan Nabi, tapi belum bertemu Nabi. Itu Malik Ad-Dar. Jadi orangnya senior, makanya tabi'in senior, karena beliau hidup di masa saat Nabi hidup, tetapi tidak bertemu Nabi. Sehingga tidak bisa disebut sebagai sahabat. Makanya dimasukkan dalam kitab Al-Isobah fit tamyiz baina sahabat ya. Tujuan Ibnu Hajar mengarang kitab Al-Isobah untuk membedakan mana yang beneran sahabat Nabi dan mana yang bukan. Sehingga para mukhadramin dimasukkan ke sini. Orang-orang tabi'in senior yang disangka dia sahabat dimasukkan di sini. Mereka bukan sahabat. Nah, ini namanya lahu idrak. Jadi kata idrak bukan seperti yang jenengan maksudkan. Idrak artinya pemahaman yang kuat. Ini kata-kata yang salah ya. Dan khawatirnya dari kata-kata ini kemudian dimaknai, oh berarti ini lafaz ta'dil. Tidak. Semoga jelas ya. Nah, ini bukti-bukti yang lain. Imru'ul Qais misalnya disebut. Wali abihi idrak. Walam yusarrihu bisuhbatihi. Beliau memiliki idrak. Apa maksud memiliki idrak? Para ulama tidak menegaskan beliau memiliki status dia adalah sahabat Nabi. Tidak ada. Iyas bin Amr bin Muammal disebut lahu idrak. Lam ara li abihi dzikran yaqtadi suhbatahu. Aku tidak dapati penyebutan tentang ayahnya yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang sahabat. Jadi maksudnya adalah itu. Hidup di zaman Nabi, tapi bukan sahabat Nabi. Itu arti dari idrak. Semoga jelas ya. Gus Ajar juga menyinggung di menit ke-34, detik 33. Hajar ketika menukil Ya. menurut Ya. mengenai sosok sahabat yang disebut majhul, menurut beberapa ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar ketika menukil penjelasan dari Syekh bin Umar, beliau mengatakan bahwa sahabat yang majhul itu adalah Sayyidina Bilal bin Haris. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Fathul Bari karya Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Ini di juz 2 halaman 575. Nah, Oke. Jadi yang disebut oleh beliau yang majhul itu sahabat Bilal ibn al-Harith.
Jawabannya tidak tepat. Jalur yang tadi sudah kita singgung itu adalah jalurnya Saif bin Umar. Mungkin gambarannya teman-teman perlu saya perlihatkan bentar ya. Saya tunjukkan ke gambar yang tadi. Sebentar. Saya tunjukkan ke gambar yang tadi ya. Yang menunjukkan ini nih, supaya terbayang. Nah, kelihatan ya, jelas ya. Jadi yang beliau singgung, Bilal bin Harith ini hanya datang dalam jalur riwayat Saif bin Umar At-Tamimi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ya ini. Di dalam kitabnya Al-Futuh ya ini, Saif bin Umar At-Tamimi. Disepakati sama ulama, dia ditinggalkan. Sepakat para ulama tentang dia. Tidak ada perselisihan-perselisihan, tidak ada. Sepakati untuk ditinggalkan. Kecuali Ibnu Hajar menyebut setelahnya, tapi para ulama terdahulu sudah menukil kesepakatan. Ibnu Hajar menyinggung, tapi kalau dalam masalah tarikh, diambil. Dalam masalah sejarah. Makanya Ibnu Jarir mengambil dalam riwayat tarikh ini. Andai kata benar, lafaz yang ada di Saif bin Umar At-Tamimi tidak ada lafaz istisqa, tidak ada lafaz meminta. Ini saya tunjukkan ya, lafaznya, teksnya ini ya, sebentar. Ini. Jangan bisa lihat, mungkin bisa di screenshot. Tidak ada lafaz beliau berdoa, wahai Rasulullah, istasqi di ummatik, berdoa di kuburan Nabi, minta kepada Nabi, Nabi sudah wafat, minta, wahai Nabi tolong doakan umatmu. Tidak ada. Riwayat itu tidak ada. Yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah riwayat ini yang dimaksud. Nah, semoga jelas ya jawabannya untuk Gus Ajir. Nah, kita coba sebutkan dengan detail tentang Saif bin Umarnya. Sebentar, saya klik ke titik yang tadi kita lanjutkan. Ini ya. Nah, ini buktinya. Disepakati kelemahannya, Gus ya. Ibnul Jauzi deh paling gampang. Beliau menyebutkan kata-katanya apa di sini Ibnul Jauzi? Kadzabun bi ijma'ihim, dia pendusta berdasarkan kesepakatan para ulama hadis. Wis sepakat. Dia pendusta, kadzab. Sampai Ibnu Hibban menuduhnya zindiq. Ya, Ibnu Hibban memang di dalam masalah jarah cukup tinggi ya kata-katanya ya. Kata Az-Zahabi, matrukun bittifaq, ditinggalkan sepakat para ahli hadis. Terus di atasnya juga ada Sahal bin Yusuf yang dia itu la yu'raf, majhul. La yu'raf, kulluhum la yu'raf. Ini kata Al-Iraqi dalam Dhail Mizan Al-I'tidal, sekaligus menyinggung Gus Abdul Wafi yang tadi tentang masalah majhul ini ya. Nyambung di sini ya. Kemudian juga kata-kata la yu'raf kita lihat juga dalam kitab kata-katanya Ad-Dhiya Al-Maqdisi. Aku tidak mendapati ini nama-nama mereka dalam kitab Tarikh Al-Bukhari, tidak pula pada Al-Jarh wa Ta'dil punya Ibnu Abi Hatim. Ya, dua ini ya. Ini saya sudah singgung selalu ketika Al-Bukhari menyebut saja terus dibiarkan tidak jarh wa ta'dil, itu sudah ada maknanya. Ibnu Abi Hatim sudah menyebut tapi enggak ada jarh wa ta'dil, itu sudah ada maknanya, ada isyarat. Ditambah dia Al-Maqdisi menyebut ini enggak ada di Tarikh Al-Bukhari, tidak ada pula di jarh wa ta'dil punya Ibnu Abi Hatim. Karena saking posisi kedudukan dua kitab ini sangat tinggi dalam ilmu jarh wa ta'dil. Nah, kritik yang ketiga, athar ini mursal. Tadi saya sudah singgung ya, ini yang Al-Khalili tadi ya. Dan mungkin tidak perlu saya ulang lagi, saya sudah jelaskan sangat panjang lebar di video yang sebelumnya. Apabila sama'a menggunakan tasdid dan pakai kata sami'a tanpa tasdid, dua-duanya tetap berindikasi bahwa ada terputus antara Abu Saleh dengan Malik Ad-Dar. Dan ini juga saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya, video sebelumnya ya, pertemuan sampai biasa ngisi online. Di video sebelumnya, tesisnya Ummul Quran jelaskan secara ditatabu. Kata-katanya Al-Khalili ditatabu ketika menyebut kata irsal itu maksudnya adalah dia tidak mendengar dari orang tadi. Setelah ditatabu, dicek. Maksudnya dari irsal itu adalah lam yasma' minhu. Dia tidak mendengar dari orang tersebut. Sehingga indikasi Abu Saleh dengan Malik Ad-Dar ini tidak ada jelas ada lafaz yang tasrih bis sama'. Tegas menunjukkan seperti yang diucapkan pada al-hadits, haddatsana atau sami'tu, akhbarona, tidak ada. Pakai an. Maka jelas ya. Kemudian bukti-bukti lain ini ya. Contohnya Al-Auza'i ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Arsalahu maksudnya lam yasma' minhu. Nah, ini penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan di video yang lalu. Dan ini nyambung, kemungkinan irsalnya ini antara dua. Antara kritik pada Al-A'mash atau kritik pada Abu Muawiyah. Tafarrudnya Abu Muawiyah sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan andai kata pun
Tapi Ustaz, kalau tafarudnya Abu Muawiyah ataupun anahnya Al-A'mash, bedakan ini ya, dua ini ya. Tafarudnya Abu Muawiyah tidak seberat anahnya Al-A'mash yang seorang mudallis. Lebih ringan tafarudnya Abu Muawiyah. Nah, ini antara dua ini, kemungkinan illah, ini kan illah disebut cacat. Hadis, cacat pada hadis yang samar. Kelihatan zahir sanadnya sahih. Ini orang yang sudah belajar ilmu ilal ngerti. Nah, jadi ada kemungkinannya ke sana, tapi masih kemungkinan. Namanya kita sampaikan kritik semuanya, walaupun ini kemudian dipatahkan atau dikatakan, oh, enggak, ini tafarudnya Abu Muawiyah aman. Ya sudah, masih ada kritik-kritik yang lain, banyak masih. Sudah saya tampilkan tadi di jalur-jalur gambarnya untuk memudahkan, biar teman-teman cek sendiri. Yang gambar tadi, yang gambar bagan itu ya. Kita lihat anahnya Al-A'mash. Beliau tidak menggunakan kata tegas, benar-benar mendengarkan. Nah, ini kita balik ke ucapannya Gus Wafi. Cuman saya lupa, ini belum cantumkan menit berapa ya. Di mana beliau mengatakan an-anah itu, ini kata-kata yang beliau, ketika ada an lafat an, jadi riwayatnya mu'an-an atau mu'an-anah, maka ini akan bermasalah. Apakah demikian? Kata beliau. Ternyata tidak, Ustaz. Dan ini sudah maklum dalam dunia ilmu hadis, kata beliau. Dalam dunia ilmu mustalah hadis itu sudah maklum. Mu'an-an itu bukan menjadi masalah. Ini coba. Ini menunjukkan beliau kurang memahami mustalah hadis. Karena antum lihat dalam ucapannya Imam Syafi'i, walaupun ini panjang pembahasannya oleh As-Sakhawi membahasnya dengan detail dalam kitabnya Fathul Mughith. Kita lihat, bahkan beliau menjelaskan maksudnya Imam Syafi'i apa di sana. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, "Man arafnahu dallasa marratan", barang siapa yang kami ketahui dia mentadlis, menyamarkan riwayat, walaupun satu kali saja, faqad abana lana auratahu fi riwayati, dia telah menampakkan auratnya, cacatnya dalam riwayatnya. Sampai beliau menolak. Sampai beliau mengatakan apa? Fakulna, lihat yang di poin yang paling bawah ini. Kami katakan, la naqbalu min mudallisin, kami tidak menerima dari seorang mudallis haditsan walaupun satu hadis, hatta yaqul, sampai dia mengatakan haddatsani au sami'tu, dia menceritakan kepadaku atau aku mendengar. Tegas kata-kata menunjukkan ada periwayatan indrawi, hawas. At-tasrih bis sama'. Ali bin al-Madini, gurunya Imam Bukhari, juga sama, mirip dengan ini. Sama dengan ini ya. Apa kata beliau di situ bisa dilihat? Idza kanal ghalib alaihi tadlis, kalau orang ini dominan melakukan mudallis, tadlis, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Fala, sampai dia mengucapkan haddatsana. Ibnu Hibban, secara teori beliau juga menolak ini. Perhatikan, fa innal mudallis, orang yang mentadlis, malam yubayyin sama'a khabarihi, selama dia tidak menjelaskan benar-benar mendengar berita itu dari orang yang dia riwayatkan, la yajuzul ihtijaj bihi, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam khabar hadis tersebut. Karena bisa jadi dia mendengar dari orang yang dhaif, tidak tahu siapa. Jadi disamarkan orang yang dhaif ini langsung dilompati, itu kan salah satu bentuk tadlis, dilompati langsung kepada atasnya lagi. Dan itu Al-A'mash dikenal ma'ruf dalam masalah tadlis. Walaupun di Tabaqatul Mudallisin sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ibnu Hajar punya dua versi, ada yang menyebut beliau di Tabaqah 2, ada yang disebut di Tabaqah 3, tapi yang terakhir itu yang benar, bukan yang pertama. Yang Tabaqatul Mudallisin beliau itu adalah versi lamanya. Versi barunya Ibnu Hajar adalah Al-A'mash masuk Tabaqah yang ketiga. Saya jelaskan di video yang sebelumnya. Ini Ibnu Abdul Bar juga menukil ijma' tentang masalah ini. Dalam kaidah ini aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat, ijma' dalam masalah ini. Makanya aneh, kok Gus Abdul Wafi berkata seperti itu ya? Padahal ini udah masyhur. Perkara ini sudah masyhur di dalam ilmu mustalah hadis. Maklum. Jadi yang antum maksud maklum ini yang mana? Karena antum bilang maklum, sudah maklum di ilmu hadis. Yang mana yang dimaksud? Mu'an-an ini bermasalah kalau dia mudallis. Mu'an-an ini bermasalah. Kenapa antum menyebut tidak bermasalah? Mu'an-an bermasalah apabila dia ma'ruf sebagai mudallis, dan Al-A'mash masuk dalam tabaqah ketiga. Nih, An-Nawawi juga menukil dalam kitab Al-Majmu', sepakat semua ulama dari kalangan ahli hadis, kalangan fuqaha, kalangan usul fikih, usuliyin, ahli usul fikih, bahwa orang yang mudallis kalau berkata an, la yuhtajju bi riwayatih, riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah.
Yang bicara bukan Ahmad Ubaidillah atau Al-Albani. Yang Albani lagi. Yang bicara Al-Imam Nawawi rahimahullah. Oke, coba kita lihat. Yang ini ada menitnya ya. Tadi lupa saya. Menit 44 detik 37, sekitar itulah ya. Az-Zahabi juga rahimahullah wa radhiyallahu an. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Mizanul I'tidal, qultuh, ya, Imam Az-Zahabi mengatakan wa huwa, maksudnya Al-A'mash yudallis wa rubbama dallasa an dha'ifin. Oke, saya percepat aja. Maksudnya Gus Wafi itu nanti karena kepada Abu Shalih As-Samman riwayatnya tersambung katanya beliau. Kalau mengatakan haddatsana gak ada masalah. Tapi kalau mengatakan an, nah itu masih ihtimal. Antara diterima atau ditolak. Nah itu Gus, ucapan antum sendiri sudah menjawab kata-kata antum yang tadi sendiri. Ini penting ya, supaya tidak ada kontradiksi dari yang diucapkan dia sendiri dengan yang tadi diucapkan. Begitu. Illa fi syuyukhin lahu aktsar anhum. Iya, memang. Abu Shalih termasuk guru yang Al-A'mash mengambil sangat banyak, lebih dari 1000 riwayat. Kecuali, ya, yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ke Ibrahim wa bin Abi Wa'il wa Abi Shalih As-Samman. Ada Abi Shalih As-Samman. Kalau riwayat dari Abi Shalih As-Samman, maka fa inna riwayatahu an hadzal sanfi mahmulah alal ittisal, maka tersambung, dianggap tersambung. Kalau guru-guru yang khusus ini nih ada. Oke, betul. Yang diucapkan Az-Zahabi betul, tetapi tidak berlaku mutlak. Kenapa tidak berlaku mutlak? Buktinya ada banyak. Di mana Al-A'mash, hadis yang terkenal Al-Imamu Dhamin. Ini hadis terkenal ini ya. Ahmad bin Hanbal Al-Imam rahimahullah, Yahya bin Ma'in Al-Imam rahimahullah. Saya sering tidak menyebut gelar-gelarnya beliau untuk meringkas waktu, tapi kita mendoakan semuanya para ulama yang luar biasa merjuangkan hidupnya, usianya untuk agama Allah. Semoga Allah merahmati mereka semua dan menjaga mereka yang masih hidup. Beliau berdua membuktikan adanya tadlis Al-A'mash dari Abu Shalih di dalam kitab Tarikh Ibn Ma'in, juga dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Bisa dilihat di layar ini walaupun bahasa Arab kayak bahasa Indonesianya ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, lam yasma' al-A'mash hadzal hadits. Yang nukil Yahya bin Ma'in. Ahmad bin Hanbal juga menolak riwayat ini. Beliau mengatakan Al-A'mash lam yasma' min Abi Shalih. A'mash tidak mendengar dari Abu Shalih. Jadi ini bukti. Berarti gimana kalau kita hubungkan dengan ini? Apakah berarti Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in salah? Dengan ini, kan katanya kalau sama Abu Shalih pasti tersambung. Di sini dibuktikan enggak, tidak tersambung. Berarti ucapan Az-Zahabi yang dan juga beliau Gus Wafi nyebut ucapannya Ibnu Hajar setelahnya, itu bukan berlaku secara mutlak, tetapi kaidah aghlabiyah, mayoritas. Sedangkan di sini dikritik. Contoh bukti lain ya, ini nukil Ibnu Qattan sudah sama dengan yang saya sampaikan barusan. Bukti lain Al-Hakim dalam Ma'rifat Ulumil Hadits halaman 35. Tuh. Lam yasma' hadzal hadits Al-A'mash min Abi Shalih. Nih, Al-A'mash tidak mendengar hadis dari Abu Shalih. Terus perhatikan, waqad rawahu aktsaru ashabihi anhu hakadha munqati'an. Murid-muridnya Al-A'mash meriwayatkan ini darinya dalam keadaan terputus. Seperti ini. Kemudian bukti yang ketiga juga ada ya. Ini sudah saya jelaskan semua kemarin di video sebelumnya. Al-A'mash sahibu tadlis, rubbama akhadha an ghairi thiqat. Jadi ini di antara bukti-buktinya dan menunjukkan bahwa Al-A'mash tadlisnya ini bukan berarti pasti mutlak kalau dari Abu Shalih semua pasti tersambung, tidak. Karena buktinya dari Ahmad bin Hanbal, juga Yahya bin Ma'in dan lain-lain, Sufyan Ats-Tsauri, semuanya menunjukkan hal yang berbeda. Itu bukan kaidah kulliyah tapi kaidah aghlabiyah. Sebagai penutup dari mungkin ada beberapa poin yang belum saya jawab dari beliau-beliau, tetapi secara fundamental secara fundamental secara fundamental poin-poin yang saya sampaikan semuanya sudah, argumennya sudah cukup kuat ya. Anda bisa lihat di layar ini, kritik-kritiknya apa saja sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jalurnya Saif bin Umar At-Tamimi tidak bisa
Ini rangkumannya ya, teman-teman jalurnya Saif bin Umar At-Tamimi ini tidak bisa diambil, disepakati dia ditinggalkan. Kalau katakan diceritakan secara tarikh, tetap di situ tidak ada lafadz istisqa dengan Rasulullah. Kemudian untuk jalurnya Ibnu Abi Syaibah cukup banyak. Di problemnya di sini terutama pada Malik Ad-Dar yang paling besar sebagai bentuk kritik. Yang paling besar karena beliau majhul, tidak terbukti ada ta'dil sama sekali. Tautsiqnya Ibnu Hibban sudah saya bahas sebelumnya ya. Tentang masalah tautsiqnya Ibnu Hibban, mungkin saya sambungkan, walaupun kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya, di video Athar Malik Ad-Dar, tapi akan saya bahas lagi nanti di video bersama Gus Ajir tentang athar-athar para sahabat yang lain, masalah tautsiqnya Ibnu Hibban. Kemudian juga ada kasus pada Al-A'mash, tetapi ini belum mutlak benar-benar pasti. Ini masih dugaan. Sehingga tidak bisa dipastikan benar-benar Al-A'mash tidak melakukan tadlis. Ini masih muhtamil. Mungkin iya, mungkin enggak. Ini juga muhtamil di sini Abu Shalih dari Malik Ad-Dar. Benar enggak meriwayatkan, dikritik sama Al-Khalili. Nah, masih muhtamil. Masih belum tentu bisa dinyatakan sahih, ya, bisa tidak dinyatakan dhaif, ya tidak bisa dijadikan hujjah. Paling minimal dia ditangguhkan seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar, ditangguhkan. Walaupun Ibnu Hajar sendiri menilai sanadnya semuanya sahih, tetapi kalau kita lihat ada syadz, ada illah, nah berbeda lagi ceritanya. Ditambah lagi Malik Ad-Dar ada dugaan juga tidak mendengar langsung dari laki-laki tersebut. Nah, dugaan ini muncul dari penjelasan saya lupa penjelasannya ya. Karena orangnya majhul, tapi ini bisa dikritik juga. Ini semuanya masih bisa dikritik. Tetapi untuk status Malik Ad-Dar dia adalah seorang yang majhul adalah sangat kuat sekali. Majhul secara adalah atau dhabatnya, bukan secara identitasnya. Adapun jalur yang paling sedikit kritiknya, ya, kecuali jalurnya yang dikatakan mursal adalah jalurnya Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ismail Abdul Miqdam, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari seorang lelaki tadi yang tidak dikenal identitasnya siapa. Tetapi lafadz ini tidak ada lafadz istisqa kepada Rasulullah, tidak ada, melalui Rasulullah kepada Allah maksudnya. Begitu juga riwayatnya Al-Bukhari dalam tarikhnya dari Ali bin Al-Madini, dari Abu Muawiyah dan saudara ke atas, itu juga tidak ada lafadz istisqa. Maka dengan ini argumennya masih sangat kuat. Kalau beliau mau menyinggung, maka singgung fokus pada problem atau pembahasan ini ya. Adapun saya di sini karena merasa sudah cukup apa yang saya sampaikan, tidak perlu kita berlarut-larut berjilid-jilid, bantah-membantah dan seterusnya. Ini sudah cukup ya, argumen-argumen kita sampaikan. Dan yang penting tidak di framing bahwa ini semuanya adalah Al-Albani, tidak. Antum buka di silsilah dhaifah atau di mana, tidak ada yang ditampilkan misalnya seperti ini, atau banyak penjelasan yang tidak masuk tidak ada di dalam buku-bukunya Al-Albani. Yang saya sampaikan sini banyak sekali tidak dijelaskan di dalam kitabnya Al-Albani ketika mengkritik Athar Malik Ad-Dar. Kemudian ini juga perlu khusus, ini Ustaz Faris dari tadi Ustaz Faris sudah singgung di sini, singgung tidak apa-apa, karena beliau menggunakan kata-kata pelajar nekat berhadapan dengan para muhaddits. Ya kalau orang awam baca mungkin ya percaya, tapi kalau orang yang benar-benar nonton video saya, ngikutin, insya Allah tidak akan termakan framing ini. Karena yang saya tampilkan bukan pendapat saya, bukan pendapat saya yang saya sampaikan. Nah, ini juga ucapannya Gus Abdul Wafi yang diulang berkali-kali selalu. Mungkin sudah di tiap video ya, mungkin satu video seberapa kali menyebut Al-Albani. Masya Allah, antum sangat mencintai Al-Albani, saking cintanya disebut terus Albani. Masya Allah. Di sini Gus Abdul Wafi perlu diingat yang mengisyaratkan ilahnya, saya tulis nih biar tidak lupa ya. Yang mengisyaratkan ilah cacat tersembunyinya adalah Al-Khalili, wafat 446 Hijriah. Yang mengatakan Malik Ad-Dar adalah majhul atau la a'rifuhu, itu lafaz majhul juga sama, walaupun derajatnya lebih rendah, tidak sampai seperti kata-kata al-majhul, tapi sebagian ulama punya kebiasaan itu, sebagian dilakukan oleh Al-Mundhiri, wafat 656 Hijriah. Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Haythami, beda orang, beliau wafat 807 Hijriah, dan isyarat bahwa Malik Ad-Dar adalah majhulul hal, sebagaimana itu ditegaskan di dalam video yang saya jelaskan di video sebelumnya, kok berikutnya. Ibnu Abi Hatim wafat 277 Hijriah dan Al-Bukhari wafat 256 Hijriah. Jadi sudah jelas
bahwa di sini Al-Albani bukan orang sendirian. Tolong ini framing-framing dihapus. Begitu. Adapun antum dari derajat sahih diturunkan jadi dhaif, ini kata-kata dari mana? Kok bisa hukum asal derajat hadis berarti sahih hukum asalnya? Dari mana hukum asal ini? Dikembalikan ke hukum asal, bukan di penilaiannya Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir ya dinaikkan jadi sahih, tapi hukum asal athar tadi bukan sahih hukum asalnya. Hukum asalnya bukan sahih. Terus sebelumnya Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar hidup gimana? Hukum asalnya itu apa? Hukum asalnya ya tidak bisa ditentukan dia itu sahih atau dia dhaif. Minimal kalau tidak dhaif harus dikatakan ini belum bisa dijadikan hujjah. Selesai. Nggak bisa dijadikan hujjah, masih muhtamil. Mungkin benar, mungkin salah. Mungkin benar, mungkin salah. Iya kan? Jadi ketika Ustadz berarti ada perselisihan para ulama tentang hujjahnya hadis ini sebagai hujjah, ya berarti ada perselisihan, betul. Tidak kita pungkiri, ada perselisihan di dalam menentukan sanadnya. Adapun secara matannya beda. Secara istidlalnya beda lagi pembahasannya. Beda pembahasan maksudnya ya. Nah, alhamdulillah semoga jelas yang kita sampaikan ini, dan saya tidak ingin berlarut panjang-panjang nanti. Antum bantah, jawab, soalnya harus bantah lagi. Netizen komentar, "Saat kapan ini? Mana kabur gitu." Ya Allah, berarti kebenaran itu dinilai dari yang paling terakhir membantah. Apakah seperti itu? Antum lihat Al-Imam Al-Ghazali saat membantah Ibnu Rushd dengan kitabnya Tahafutul Falasifah. Kemudian dibantah oleh Ibnu Rushd Tahafutut Tahafut. Apakah Al-Ghazali balas lagi? Ngarang lagi gitu. Tahafut gitu misalnya. Nanti Ibnu Rushd bantah lagi tahafut gitu. Gimana nanti cerita aja itu? Jadi cukup kita sampaikan argumen, Anda sampaikan argumen, orang biar bisa menilai, saling membandingkan, selesai. Tidak perlu pusing. Dan berikutnya, di episode-episode berikutnya, atar-atar yang lain insyaallah taala. Mohon maaf videonya kepanjangan, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.